Halo Iban teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang analisa keputusan dan teori permainan. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu yang pertama ada Julius Umbusung Ngapajukang, yang kedua ada Yonase Jenita Narut, yang ketiga Natalia Gratia Rostian, yang keempat ada Kakak Elvadus Asabu. Langsung saja kita ke presentator yang pertama. Saya persilahkan untuk Kakak Yusma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk soal yang pertama di sini tentang teori pengambilan keputusan dalam sebuah permasalahan. Nah, di sini secara umum untuk soalnya itu kami langsung saja meringkas soalnya. Ya, kami langsung ringkas saja soalnya. Dia bertanya, pertanyaannya di sini untuk di bagian terakhirnya itu adalah bagaimana dalam pengambilan keputusan dalam pembelian sebuah rumah itu pembeli ini mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan, banyak faktor. Jadi untuk pertanyaannya sendiri, melakukan analisis pohon keputusan terhadap situasi keputusan stile, associate menggunakan nilai yang diharapkan dan menunjukkan keputusan yang tepat dengan kriteria tersebut. Jadi secara umum soalnya ini dia sudah memberikan misalkan tantangan atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan itu, dia mempunyai nilai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Ya. Nanti akan di slide bagian bawah akan ada beberapa nilai-nilai yang ada pada soal-soal di atas. Kemudian yang pertanyaan untuk soal bagian B di sini dia minta untuk keputusan yang akan diambil dan jelaskan alasan keputusan kelompok ini yang akan kami buat. Baik, untuk slide selanjutnya di bagian slide yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, untuk penyelesaian itu yang pertama A itu melakukan analisis keputusan terhadap situasi keputusan studi asosiatif menggunakan nilai yang diharapkan dan menunjukkan keputusan yang tepat dengan kriteria tersebut. Nah, di sini untuk satu meminta izin atau kalau misalkan kita gambar pada pohon keputusan itu menjadi simpul keputusan satu, di mana untuk cabang kejadian tak pasnya itu yang pertama itu izin disetujui dengan kemungkinan 10% dan biaya 3 juta US dollar, dan untuk cabang yang kedua itu izin ditolak dengan peluangnya itu 90%. Dan untuk 1.2 itu memiliki cabang juga. Yang pertama itu menjual properti dengan biaya 700 US dollar, dan cabang yang keduanya itu membangun gedung dengan kepadatan rendah. Nah, 1.2.2 juga ini yaitu membangun gedung dengan kepadatan rendah itu memiliki cabang juga. Yang pertama itu pertumbuhan masa depan dengan kemungkinan 70% dan biayanya itu 1.300 US dollar, dan cabang yang keduanya itu tidak ada pertumbuhan di masa depan dengan kemungkinan 30% dan kemungkinan 200.000 US dollar. Dan untuk cabang yang ketiga itu menuntut kota dengan biaya hukumnya itu 300.000 US dollar, di mana menuntut kota ini memiliki cabang. Yang pertama itu menenangkan gugatan dengan kemungkinan 40% dan biayanya itu 1 juta US dollar. Dan 1.3.1 juga ini memiliki cabang, yaitu membangun apartemen dengan kepadatan tinggi dengan kemungkinan 10% dan biaya 3 juta US dollar. Dan untuk cabang yang kedua itu berlama-lama dengan kemungkinan 10% dan biayanya itu 200.000 US dollar. Dan cabang yang berikutnya itu kehilangan gugatan dengan kemungkinan 50%. Dan untuk 1.3.3 ini memiliki cabang yang pertama itu menjual properti. Nah, menjual properti ini memiliki cabang lagi, yaitu yang pertama mode pertumbuhan dengan kemungkinan 50% dan biaya 900.000 US dollar. Dan cabang yang keduanya itu tidak ada pertumbuhan dengan kemungkinan 50% dan biaya 500.000 US dollar.
Dan cabang berikutnya itu membangun gedung, di mana membangun gedung ini memiliki 2 cabang lagi. Yang pertama itu mode pertumbuhan dengan kemungkinan 50% dan biaya $1.200.000. Dan cabang yang kedua itu tidak ada pertumbuhan dengan kemungkinan 50% dan biayanya itu $100.000. Dan untuk simpul keputusan yang kedua itu hanya memiliki 1 cabang, yaitu simpul keputusan 2 itu yaitu menjual properti dengan memiliki 1 cabang, yaitu jual properti dengan biayanya itu $900.000. Dan untuk simpul keputusan 3 itu membangun gedung perkantoran dengan kepadatan rendah dengan cabang yang pertama itu pertumbuhan masa depan dengan kemungkinan 70% dan biaya $1.300.000. Dan cabang yang kedua itu tidak ada pertumbuhan di masa depan dengan kemungkinan 30% dan biaya $200.000. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yus, Pak. Baik, terima kasih untuk. Jadi sebelumnya penjelasan presentator sebelumnya tadi itu berkaitan dengan nilai-nilai dan beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada cabang warna merah dan ada kotak berwarna hijau muda, di mana di lingkaran warna merah di sini adalah kejadian tak pasti, sedangkan untuk kotaknya sendiri ini adalah simpul keputusan. Baik, saya langsung untuk bagian simpul keputusan dan cabang kejadian tak pasti di sini sebagaimana terdapat pada slide. Di sini untuk bagian ujungnya itu, jadi untuk pengambilan keputusan di sini kita mulainya dari bagian paling kanan. Ya, bagian paling kanan kemudian sampai kepada tinggal 3 pilihan. Sebentar, logikanya adalah dari banyak faktor kita rangkum atau kita ringkas menjadi beberapa keputusan saja, tinggal beberapa keputusan tersebut kita pilih dengan pertimbangan yang akurat. Jadi ini untuk pengambilan keputusannya dari sebelah, untuk membaca pohon keputusan ini dari sebelah kanan, ya, dari sebelah kanan. Baik, untuk yang pertama di sini di sini untuk tulisannya menggunakan bahasa Inggris, yaitu dia tidak ada di sini ada 100.000, ada 100 US dollar, kemudian ada 1.200.000 US dollar, kemudian untuk bagian keduanya di sini ada 500 US dollar, kemudian ada 900 US dollar. Nah, di sini kita akan tahu kira-kira fungsi dari lingkaran merah sama kotak berwarna hijau ini seperti apa. Untuk yang pertama di sini, untuk yang tidak ada pertumbuhan di sini 100 dikali dengan 0,50. Kemudian untuk 1.200 dikali dengan di sini untuk 0,50 juga. Jadi 1.200 dikali dengan 0,50 ditambah dengan 100 kali dengan 0,50. Jadi nilainya ini adalah ketika nilainya dikali dengan 0,5, bagian bawah juga dikali 0,5, hasilnya adalah 650. Jadi yang mewakili dari dua ini adalah kita ambil 650. Nah, selanjutnya di bagian atas 900 dikali dengan 0,50, kemudian 500 dikali dengan 0,50, hasilnya adalah 700. Nah, 700 di sini jadi untuk fungsi dari ini tadi simpul keputusan, di sini dia mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan dari ini tadi yang merah 8 dan lingkaran 9, kira-kira mana yang paling besar. Karena sama di sini 700 dan 700, maka diambil 700. Salah satunya diambil. Ini adalah simpul keputusan. Nah, sekarang dia dapat 700 di sini. 700 dia kali lagi dengan 50. 700 dikali 50 sama halnya berlaku, dia jumlahkan lagi seperti yang sebelumnya tadi. Di sini 700 kali 50 ditambah dengan 200 kali 10 ditambah dengan 400 kali dengan 0,40. Jadi 200 kali dengan 0,10, 0,50 kali dengan 700. Nah, hasil dari perkalian ini dijumlah semua, hasilnya adalah 1.930 di sini. Nah,
hasil dari lingkaran 6 ini adalah 1.930.000. Selanjutnya berlaku hal yang sama. Di atas ada cabang kejadian tak pasti. Untuk cabang kejadian tak pasti di sini 200 dolar ini US dollar dikali dengan 0,30, kemudian 1.300.000 juga dikali dengan 0,7. Kemudian hasil perkalian itu dijumlahkan, maka didapatlah di sini 970, kemudian di sebelahnya 700. Jadi di sini dia tidak perlu kali lagi dengan 0,5 atau 0,10 karena tidak ada. Jadi dia tinggal tambah saja 700 ditambah dengan 970 dikali dengan 970, kemudian hasilnya adalah 700 ditambah dengan 970 di sini adalah 1.660. 1.670. Nah, kenapa di sini yang menjadi keputusannya adalah 1.630.000? Nah, berdasarkan perhitungan bahwa hasil yang dipilih sebenarnya adalah ini 1.930 yang paling besar, tetapi pohon kesimpulan di sini hanya 1.630 yang paling besar. Jadi ternyata di sini 300 ini adalah min. Jadi kalau kita lihat, kalau berdasarkan soal di atas, dia biaya hukumnya itu 300. Biaya hukumnya 300. Jadi harus dikurangi dengan 300. Jadi makanya di sini hasil yang sebelumnya adalah 1.930, dia menjadi 1.630. Jadi tadi ada kesalahan di sini. Jadi yang pertama di sini 700, kemudian 970, di sini 1.930, dia tidak ditambah tapi dijumlahkan. Ya. Maksudnya dipilih yang paling besar karena ini sudah simpul keputusan, jadi bukan ditambah lagi. Dia lihat di simpul keputusan 6 ini dia lihat yang paling besar. Kira-kira dari ketiga ini mana yang paling besar? Nah, yang paling besar ternyata adalah 1.930. Nah, dari 1.930 dia untuk biaya hukum untuk memenangkan. Jadi untuk memenangkan kasus itu dia harus bayar biaya hukum 300.000. Makanya 300 dolar ini US dollar ini dia 1.930 dikurang dengan 300. Makanya hasilnya di sini adalah 1.630. Kemudian setelah dapat 1.630, di sini adalah lingkaran, jadi otomatis nanti ditambah, 2 ini ditambah. Nah, 300 ini di sini 3 juta dikali dengan 0,10 atau 0,1 hasilnya ada 300. Makanya 300 ditambah dengan ini 1.630, makanya dapat di sini ini di sini 1.630 ditambah dengan di atas ini. Dia kali dengan 0,9 baru ditambah, nanti hasilnya adalah 1.767.000. Nah, setelah dapat kesimpulan di bagian atas ini, meminta izin, dapat kesimpulan di bagian atas, dia lihat lagi yang 3 di sini, 900, 1.767, kemudian selanjutnya untuk semakin sampai pada pohon keputusan, di sini dia jumlahkan dulu 1.300 kali dengan 0,7, kemudian 200 kali dengan 0,3. Ternyata dia dapat 970. Nah, 970 dengan 900 dan juga dibandingkan dengan 1.767.000 yang lebih besar di sini adalah dari ketiga ini 1.767.000 dengan 970 yang lebih besar adalah di bagian atas 1.767.000, sehingga diambillah keputusan di sini 1.767.000.
Jadi berdasarkan pertimbangan. Nah, sebagaimana yang terdapat, sebagaimana di bagian bawahnya itu, ya, ini adalah solusinya. Apa yang saya bacakan tadi sudah dirangkum pada solusi ini. Jadi terakhir keputusannya itu untuk maksimumnya itu 2 dan 3 itu 900. Kemudian yang diambil di sini adalah 1.767.000. Dan untuk keputusannya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Silakan. Jadi teman-teman, untuk kesimpulan yang kami ambil berdasarkan analisis pohon keputusan tadi, alternatif terbaik atau keuntungan yang diperoleh dari Staley yaitu sebesar 1.767.000 US dollar. Nah, di sini kami menyarankan agar Staley meminta izin. Jika izin diberikan, maka Staley akan melanjutkan pembangunan apartemen dengan kepadatan tinggi. Jika permintaan izin ditolak, Staley disarankan untuk menuntut kota tersebut. Di sini akan ada 2 pilihan. Nah, jika saat menuntut kota Staley memenangkan kasus, maka Staley akan melanjutkan pembangunan apartemen dengan kepadatan tinggi. Tetapi jika kalah, Staley harus memilih untuk menjual properti tersebut. Alasan kami memutuskan untuk mengambil keputusan ini karena dari beberapa analisis keputusan yang telah dilewati, Staley akan kecewa jika tidak mengambil keputusan ini karena keputusan ini lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan beberapa keputusan lainnya. Jadi teman-teman, sekian untuk materi tentang analisis keputusan. Sekarang kita akan memasuki materi tentang teori permainan atau game theory. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada Kakak Yuspa. Mohon maaf Kakak Yuspa, Baik, dalam teori permainan di sini untuk definisinya itu sendiri, metode optimasi untuk menyelesaikan secara optimal permasalahan 2 orang atau lebih, atau 2 kelompok atau lebih yang secara bersamaan memiliki kepentingan untuk mengoptimumkan pencapaian tujuan mereka. Kemudian definisi selanjutnya juga dia adalah pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan dengan cara menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan 2 atau lebih permainan. Nah, untuk sejarahnya sendiri sebagaimana yang terdapat pada slide. Kemudian untuk matriks permainan, jadi matriks permainan atau payoff matriks dia terdapat 2 jenis. Ya, terdapat 2 jenis ini menurut Hiller dan Lieberman tahun 1990. Di sini ada 2, yaitu ada matriks permainan jumlah 0 dan matriks permainan jumlah tak 0. Ya, sebagaimana yang untuk rinciannya sebagaimana yang terdapat pada slide, di mana pemain A diposisikan sebagai pemenang, kemudian pemain B itu dia untuk kolom. Jadi pemain A itu adalah baris dan pemain B-nya adalah kolom, diposisikan sebagai yang kalah. Kemudian di sini ada strateginya, strategi untuk A1, kemudian ada strategi A2, strategi A3. Jadi model kayak matriks begitu, kayak matriks dengan nilai-nilai yang ada dalam kotak, di mana bilangan positif menunjukkan kuantitas kemenangan bagi pemain A dan menunjukkan kekalahan bagi pemain B, dan untuk jumlah kemenangan bagi satu pemain sama dengan jumlah kekalahan bagi satu pemain, jadi sama. Kemudian untuk matriks permainan jumlah tak 0, di sini dia jika pemain yang satu menang, pemain yang lain belum tentu kalah. Jadi ada perbedaan matriks yang kalau di atas tadi matriks permainan jumlah 0 ini dia sama. Jadi sama, bilangan positif menunjukkan jadi jumlah kemenangan bagi satu pemain sama dengan jumlah kekalahan bagi satu pemain. Jadi dia imbang. Sedangkan di sini kalau satunya kalah untuk matriks permainan jumlah tak 0, kalau pemain yang satu kalah belum tentu menang, belum tentu pemain yang satu itu kalah. Baik. Jadi bilangan positif menunjukkan kemenangan,
dan negatif menunjukkan kekalahan, baik bagi pemain A maupun pemain B. Jadi untuk secara umumnya matriks permainan jumlah pemain jumlah 0, matriks permainan jumlah 0 dan matriks permainan jumlah tak 0. Untuk slide selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Kak Evalus Asal. Silakan. Baik, yang berikut itu unsur dasar. Strategi permainan adalah rencana atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemain yang satu sebagai respon terhadap rencana atau kegiatan pemain yang lain. Nilai permainan adalah hasil optimal yang diperoleh untuk setiap pemain setelah masing-masing pemain menekan strategi-strateginya. Hasil optimal permainan yakni kemenangan maksimum bagi pemain yang menang dan kekalahan umum bagi yang kalah. Jika hasil permainan 0 dikatakan pemain adil atau sebaliknya. Suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi yang lain jika setiap elemen payoff dalam suatu baris lebih besar dibandingkan dengan elemen padanannya di strategi yang lain. Berikut asumsi-asumsi. Yang pertama, kedua pemain atau kelompok pemain berpikir secara rasional. Yang kedua, kedua pemain atau kelompok pemain memiliki strategi hanya untuk kepentingan dia. Yang ketiga, kedua pemain atau kelompok pemain saling mengetahui strategi lawan. Yang keempat, kedua pemain atau kelompok pemain mengetahui nilai keputusan dari setiap keputusan yang dibuat. Dan yang kelima, permainan dilakukan dengan memilih strategi-strategi secara berulang-ulang sampai diperoleh pemecahan masalah yang optimum. Yang berikut, klasifikasi. Untuk klasifikasi ada 3. Yang pertama itu jumlah pemain. Jumlah pemain terdiri dari 2 pemain, 3 pemain, dan seterusnya. Yang kedua, nilai permainan. Untuk nilai permainan itu ada 2, yakni nilai 0 atau adil dan nilai tak 0 atau tak adil. Yang ketiga itu strategi permainan. Strategi permainan itu terdiri atas 2, yakni strategi permainan murni dan strategi permainan campuran. Saya kembali kepada Nah, selanjutnya itu cara-cara penyelesaian. Untuk cara-cara penyelesaian itu yang pertama itu strategi murni itu penyelesaiannya ada 2, yaitu strategi dominan dan juga kriteria maksimin atau minimax. Dan yang kedua itu strategi campuran itu dengan yang pertama penyelesaian itu ada yang pertama itu cara analitis, yang kedua itu cara aljabar dan aljabar matriks, dan yang ketiga itu cara grafis, dan yang keempat itu cara linear programming. Dan yang ketiga itu pengetahuan penunjang, dengan yang pertama itu teori ruang, dan yang kedua itu aljabar matriks, dan yang ketiga itu analitik, dan yang keempat itu program linear. Dan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yaitu strategi murni dengan strategi dominan, kriteria maksimin atau minimax, dan juga strategi campuran. Nah, yang pertama itu permainan 2 pemain dengan jumlah nilai parameternya 0. Nah, itu merupakan sebutan untuk teori permainan yang melibatkan 2 orang atau 2 kelompok yang secara langsung memiliki kepentingan yang berseberangan. Kata jumlah 0 dalam permainan ini mengandung pengertian bahwa nilai kuantitas kemenangan suatu kelompok akan sama dengan nilai kuantitas kekalahan kelompok lain. Permainan 2 pemain jumlah 0 adalah permainan yang melibatkan 2 orang atau 2 kelompok yang memiliki kepentingan berseberangan. Dan jika satu kelompok menang sebanyak X, maka kelompok yang lain akan menderita kekalahan sebanyak X pula. Nah, dan yang pertama itu penyelesaian pertama itu strategi murni, di mana strategi murni itu merupakan penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan strategi dominasi atau konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal dan mendapatkan hasil optimal. Nah, untuk contoh kasus strategi murni itu,
Strategi murni itu kan dapat diselesaikan dengan yang pertama tadi itu strategi dominan, dan yang berikutnya itu kriteria maksimin atau minimax. Nah, yang penjelasan yang pertama itu untuk strategi dominan. Itu penggunaan strategi dominan ini digunakan apabila dalam tabel layout itu terdapat strategi-strategi yang mendominasi strategi yang lain. Nah, untuk tabel matriks permainan itu seperti tertera pada slide. Nah, yang pertama itu strategi, dapat kita lihat bahwa strategi A3 itu didominasi strategi A1 dengan A2. Jadi pemain A3 pasti tidak akan memilih, jadi pemain A pasti tidak akan memilih strategi A3. Maka strategi A3 ini dihapus. Nah, untuk tabel permainan setelah strategi A3 dihapus ini dapat dilihat pada slide. Dan yang kedua itu untuk strategi B3 itu didominasi untuk pemain B itu strategi B3 didominasi strategi B1 dan B2. Jadi pemain B tidak akan memilih strategi B3, maka strategi B3 itu dihapus. Untuk tabel matriks permainan setelah strategi A3 dan B3 dihapus ini dapat dilihat pada slide. Nah, berikutnya itu strategi A2 didominasi strategi A1. Jadi pemain A pasti tidak akan memilih strategi A2, maka strategi A2 ini kita hapus. Nah, untuk tabel matriks permainan setelah strategi A3, B3 dan A2 dihapus itu dapat dilihat pada slide. Nah, untuk strategi B2 itu didominasi oleh strategi B1. Jadi pemain B ini pasti tidak akan memilih strategi B2, maka strategi B2 itu dihapus. Untuk tabel matriks permainan setelah strategi A3, B3, A2 dan B2 dihapus itu dapat dilihat pada slide. Dan yang kelima itu di akhir permainan, pemainan akan memilih strategi A1 dan pemain B memilih strategi B1. Nah, pemain A memperoleh kemenangan 1 satuan dan pemain B mengalami kekalahan 1 satuan. Maka nilai permainan itu 1, itu termasuk permain tidak adil atau titik pelanannya itu 1. Nah, untuk kesimpulannya itu pemilihan strategi yang lain tidak akan meningkatkan kemenangan pemain A dan menurunkan kekalahan pemain B. Untuk tabel matriks permainan itu dapat dilihat pada kolom di mana titik nilai permainannya itu 1 dengan pemain A itu memilih strategi A1 dan pemain B itu memilih strategi B1, maka dapatlah itu 1. Dapat dilihat pada kolom. Dan yang berikutnya itu kita masuk dengan penyelesaian kriteria maksimin atau maksimal. Bagus, Pak. Yes. Bagus, Pak. Ya, ya. Nah, untuk kriteria untuk tabel matriks permainan ini dapat dilihat pada slide. Nah, dari tabel di slide ini dapat kita lihat tidak terdapat strategi yang mendominasi strategi yang lain. Maka diselesaikan dengan kriteria maksimin atau maksimax. Nah, untuk langkah-langkah, coba naik lagi ke atas slide sebelumnya. Nah, di sini semua pemain akan berusaha sedemikian rupa untuk meminimumkan kehilangan maksimum. Dengan demikian, pemain A akan memilih strategi sehingga minimum payoff-nya terbesar atau minimax, sedangkan pemain B akan memilih
Itu kelihatan. Sudah. Baik dari tabel di atas, tidak terdapat strategi yang mendominasi strategi yang lain, maka diselesaikan dengan kriteria maksimin atau minimax. Nah, semua pemain akan berusaha sedemikian rupa untuk meminimumkan kehilangan maksimum. Dengan demikian, pemain A akan memilih strategi sehingga minimum payoff-nya terbesar atau minimax, sedangkan pemain B akan memilih strategi sehingga maksimum payoff-nya terkecil atau maksimin. Nah, ini dapat kita lihat pada tabel matriks permainan dengan maksimin dan minimax. Nah, di sini dapat kita lihat pada pemain A, untuk strategi A1-nya itu dapat kita lihat nilainya itu kan min 3, 2 dengan 6. Nah, nilai minimumnya itu min 3, maka kita bisa tulis di sini min 3. Nah, untuk strategi A2-nya itu nilainya 2, 0, 2, maka di sini nilai yang paling kecilnya 0, maka kita pilih 0. Dan untuk strategi A3-nya itu 5, min 2, 2 dengan min 4. Nah, di sini kita lihat nilai yang paling minimumnya itu min 4. Nah, untuk ketiga strategi ini, kita lihat nilai yang maksimum antara tiga strategi ini yaitu min 3, 0 dengan 4, min 4. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai yang paling besarnya itu 0, maka kita pilih 0. Nah, untuk pemain B-nya itu, untuk strategi B1 nilai maksimumnya itu 5. Untuk strategi B2 ini dapat kita lihat di sini nilai maksimumnya itu 0. Untuk strategi B3 ini dapat kita lihat nilai maksimumnya itu 6. Dari ketiga strategi untuk pemain B ini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling kecil itu 0, maka kita pilih nilai minimaxnya itu 0. Nah, untuk penyelesaian optimalnya itu pemain A memilih strategi A2 dan pemain B memilih strategi B2. Dan nilai permainannya itu 0, yang artinya itu permainan adil. Dan 0 ini merupakan titik pelana. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Berikutnya kita masuk pada strategi yang kedua, yaitu strategi campuran. Strategi campuran ini dilakukan apabila pada strategi murni belum diberi penyelesaian yang optimal, sehingga perlu ditindaklanjuti untuk mendapatkan titik yang optimal dengan usaha mendapatkan saddle point atau titik pelana yang sama. Berikut akan disajikan contoh strategi campuran, yaitu pada tabel ini tidak terdapat titik pelana, maka diselesaikan dengan strategi campuran. Kita lihat pada tabel matriks permainan tanpa titik pelana ini, nilai maksimin yang kita dapatkan yaitu min 1 dan minimaxnya yaitu 5. Maka langkah-langkah yang dilakukan yaitu kita pilih dengan menggunakan cara analitis. Yang pertama, matriks payoff direduksi. Pada tabel matriks permainan tanpa titik pelana, cara untuk membuat matriks payoff direduksi yaitu kita lihat kolom yang angkanya paling besar dan baris yang angkanya paling kecil. Pada tabel, kolom yang angkanya paling besar yaitu kolom B3 dan baris yang angkanya paling kecil yaitu baris A2. Maka kolom B3 dan baris A2 dihilangkan sehingga kita mendapatkan tabel yang baru yaitu tabel matriks permainan tereduksi. Ditinjau dari pemain A, pada tabel jika peluang pemain A menggunakan strategi A1 maka besarnya P, maka peluang menggunakan strategi A3 besarnya yaitu 1 min P. Jika pemain B menggunakan strategi B1 maka peluang keuntungan A adalah 2P tambah 6 dikali 1 kurang P sama dengan min 4P tambah 6. Berikutnya, jika pemain B menggunakan strategi B2, maka peluang keuntungan A adalah 5P tambah 1 dikali 1 min P sama dengan 4P tambah 1. Kita dapatkan persamaan 1.1 dan 1.2, maka kita peroleh peluangnya yaitu 0,625. Jadi, peluang pemain A menggunakan strategi A1 adalah 0,625 atau sebesar 62,5% dan menggunakan strategi A2 adalah 0,375 atau 37,5%. Keuntungan yang diharapkan pemain A adalah 2 dikali P ditambah 6 dikali 1 kurang P sama dengan 3,5. Berikutnya ditinjau dari pemain B. Pada peninjauan dari pemain B ini, nilai kerugian harus sama dengan nilai keuntungan pada pemain A. Maka,
Lihat pada tabel, jika peluang pemain A menggunakan strategi B1 yaitu sebesar Ki, maka peluang menggunakan strategi B2 yaitu sebesar 1 min Ki. Jika pemain A menggunakan strategi A1, maka peluang kerugian B adalah 2 Ki ditambah 5 dikali 1 min Ki sama dengan min 3 Ki tambah 5. Jika pemain A menggunakan strategi A3, maka peluang kerugian B adalah 6 Ki ditambah 1 dikali 1 kurang Ki sama dengan 5 Ki tambah 1. Strategi optimal untuk pemain B diperoleh jika persamaan 1.3 dan 1.4 kita samakan, sehingga Ki kita peroleh 0,5. Jadi peluang pemain B menggunakan strategi B1 adalah 0,5 atau sebesar 50% dan menggunakan strategi B2 adalah 0,5 atau 50%. Sehingga kerugian yang diharapkan dari pemain B sama dengan keuntungan yang diperoleh dari pemain A, yaitu 3,5. Kesimpulan yang kita ambil, yang pertama, dengan menggunakan strategi campuran dapat dicapai titik keseimbangan, keuntungan pemain yang menang sama dengan kerugian pemain yang kalah. Yang kedua, masing-masing pemain dapat memperbaiki posisi keuntungan atau kerugian mereka. Didapat pemain A keuntungannya 2 menjadi 3,5 dan pemain B di kerugiannya 5 menjadi 3,5. Baik Ibu dan teman-teman, sekian hasil diskusi dan kerja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih.